Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran tentang fikih puasa. Kemudian keutamaan puasa. Yang pertama, puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada salah seorang sahabat bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Rasulullah mengatakan, "Ya Aba Umamah, 'alaika bisyam fa innahu la mithla lahu." Wahai Abu Umamah, hendaknya engkau banyak berpuasa. Karena puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Artinya tidak ada yang semisal dengan puasa keistimewaannya. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih An-Nasa'i. Yang kedua, Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Rasulullah SAW bersabda, kalau Allah Azza wa Jalla berfirman, berarti ini hadis qudsi. Allah katakan, kullu amal ibni adama lahu illa as-shaum. Semua amalan manusia itu akan kembali kepada dirinya sendiri, untuk mereka sendiri, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku, untuk Allah, dan akulah yang akan mengganjarnya, akulah yang akan membalas pahalanya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa kepada dirinya. Bahwasanya kata Allah, puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya kata para ulama, amalan-amalan yang lain itu ada kadar pahalanya, ada batasan pahalanya. Ya, salat ada batasan pahalanya. Sedekah ada batasan pahalanya. Sekian. Adapun kalau puasa, maka bisa jadi seseorang berpuasa pahalanya tidak terbatas. Ya, pahala puasa tidak terbatas karena terserah Allah yang mengganjarnya. Kata Allah, ana ajzi bihi, Allah lah yang akan mengganjarnya, terserah aku. Kata Allah, berapapun akan aku ganjar pahalanya. Maka bisa jadi tidak terbatas balasan pahala untuk ibadah puasa. Yang ketiga, puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Karena melakukan ibadah puasa adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pembatal puasa. Ketika kita berpuasa, kita bersabar untuk tidak melakukan pembatal puasa. Kita bersabar untuk menjauhi yang dilarang ketika puasa. Maka kalau kita bisa terlatih untuk menjauhi yang dilarang ketika puasa, padahal asalnya mubah, makan, minum, jima dengan istri, asalnya mubah. Namun ketika puasa dilarang. Maka harapannya kalau kita bisa melewati ini, kita bisa bersabar untuk menjauhi apa-apa yang Allah larang di luar puasa. Ya, menjauhi maksiat. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang ia rasakan selama puasa. Ya, rasa lapar, rasa sulit, rasa lemas ketika puasa, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita menghadapi takdir tersebut? Kita dituntut untuk sabar ketika menghadapi takdir tersebut. Maka kata para ulama, sabar itu tidak lepas dari 3 ini. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam menghadapi takdir. Ibadah puasa mengandung 3 jenis kesabaran ini. Padahal sabar adalah ibadah juga. Dan sabar adalah ibadah yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya tanpa batas juga. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, Allah Ta'ala katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diganjar pahala bagi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat ke-10.
Maka sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan ada dua amalan, ada dua ibadah yang Allah ganjar pahalanya tanpa batas. Tidak ada limitnya. Yang pertama yaitu puasa, yang kedua yaitu sabar. Dan sabar pun ada dalam ibadah puasa. Maka ini semakin menunjukkan keistimewaan ibadah puasa. Kemudian yang keempat, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan juga Al-Quran, keduanya akan memberikan syafaat kelak kepada seorang hamba di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabarani, Al-Hakim, dan yang lainnya. Al-Haythami dalam kitab beliau Majma'uz Zawaid mengatakan semua perawinya bisa dijadikan hujjah dalam, atau semua perawinya dijadikan hujjah dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan juga hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Ya, maka kata Rasulullah SAW, puasa dan Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Syafaat artinya rekomendasi kebaikan. Ya, puasa akan memberikan rekomendasi kebaikan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, dahulu si fulan ini puasa. Ya, berikanlah ia surga, berikanlah ia kebaikan. Ya, maka puasa akan menjadi syafi', akan memberikan syafaat bagi kita di hari kiamat. Yang tentunya kita semua butuh kepada syafaat di hari kiamat. Yang kelima, orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Allah Ta'ala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat." Dan seterusnya sampai Allah Ta'ala katakan was saimina was saimat. Dan di akhir ayat Allah sebutkan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang disebutkan di atas, orang yang berislam dengan benar, orang yang beriman dengan benar, orang yang taat kepada Allah, orang yang jujur, orang yang sabar, orang yang khusyuk, orang yang bersedekah, orang yang puasa, dan orang yang menjaga kemaluan mereka, dan orang yang banyak berzikir kepada Allah, akan Allah siapkan bagi mereka maghfiratan, ampunan, dan juga ajran 'azima, pahala yang besar. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Kemudian yang keenam, puasa adalah perisai dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "As-siyamu junnatun minan nari." Ya. Kata Nabi SAW, "As-siyamu junnah," puasa adalah perisai. Ya, ini lafaz ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, namun diriwayatkan dalam riwayat yang lain, sebagaimana dalam kitab Az-Zawajir yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menyebutkan riwayat as-siyamu junnah minan nar. Puasa adalah perisai dari api neraka. Ya. Maka kalau kita gabungkan dua riwayat ini, kesimpulannya puasa adalah perisai. Perisai dari apa? Dari api neraka. Artinya puasa bisa menghalangi seseorang agar tidak tersentuh dari api neraka, agar tidak masuk neraka. Kemudian yang ketujuh, puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fil jannati thamaniyatu abwabin." Di dalam surga ada 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Di sana ada pintu yang dinamakan dengan pintu ar-rayyan, la yadkhuluhu illa as-shaimuna. Yang tidak akan bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maka ini menunjukkan di surga ada pintu-pintunya. Nah, kita wajib imani surga ada pintunya, namun kita tidak mengetahui bagaimana hakikat pintunya.
bagaimana tingginya, bahannya dari apa, apakah ada ukir-ukirannya, ataukah ada kunci, ada gagangnya seperti apa, ya. Kita katakan wallahu a'lam. Namun kita imani surga ada pintunya. Dan salah satu pintunya bernama pintu Ar-Rayyan yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang berpuasa Ramadan. Dan kita tidak boleh merasa pede. Ya. Kalau saya ya insya Allah bisa masuk dari pintu yang lain lah kalau nggak masuk di pintu Ar-Rayyan. Ya, kita nggak boleh merasa pede seperti ini. Karena bisa jadi satu-satunya pintu yang bisa kita masuki pintu ini saja. Belum tentu kita bisa masuk pintu yang lain. Jadi jangan merasa pede, saya lewat pintu yang lain saja. Tidak. Belum tentu, bisa jadi satu-satunya kesempatan kita masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan ini. Maka kita harus perhatikan ibadah puasa kita. Kita harus punya perhatian yang serius pada ibadah puasa kita karena bisa jadi ini adalah kunci surga kita. Dakwah semampumu.